Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Jadi di sini kita mau bincang-bincang santai di bawah pohon sakura yang lagi mekar. So, kita sambil makan ya, sambil ngambil. Sambil dulu ya, sambil nyantai. Menikmati ya, kalau di Jepang itu kita kalau di musim sakura itu namanya bahasa Jepangnya hanamian. Kita lagi di mana sayang tempatnya? Kita lagi ada di Sakaju Toen Park. Dia adanya di daerah Kurashiki, Okayama. Okayama. Nggak tahu Okayama, searching aja di Google Maps Okayama. Ayo kita makan. Sambil bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai, sambil menikmati hanamian, guys. Jadi kita lupa bawa tikar ya, masa. Jadi kita deprok aja di bawah. Debrok ke bawah karena tadi udah sempet nyari dan waktunya udah giri-giri ya, guys. Makanan apa yang kita bawa sih? Kita bawa coklat. Banyak Tapi banget kita kita beli kentang, potato. kentang. Juga bawa. Mau makan apa dulu? Apa aja sih itu? Ntar dulu. Enggak makan nasi dulu kan, masih kenyang masih. Masih banget. Rame banget guys di sini asli. First time bersama istri ke Taman Sakaju Park ya. Seneng banget rasanya. Rame banget. Jadi di sini kita sambil bincang-bincang gimana sih kalau yang pengen tahu caranya magang ke Jepang ya. Soalnya dari aku dulu ya. Karena kita beda LPK ya kebetulan. Beda dengan kita. Jadi beda juga apa? Cara gimana sih Kak buat bisa kerja di Jepang itu pakai yang gimana dan caranya bagaimana melalui apa? Kita akan obrol-obrol santai di sini. Jadi kalau aku itu dulu magang lewat LPK Minori. Nanti kalian tinggal searching aja ya di internet LPK Minori. Caranya pertama kalian daftar online di minori.co.id. Nanti di situ kalian isi tentang biodata singkat kalian dan kualifikasi yang ada. Nanti di situ ada keterangannya. Terus di situ nanti ada beberapa bidang loker yang ada di Jepang itu apa. Kalau misalnya kalian udah isi itu, sebenarnya balik lagi ke semua itu ke rezeki dan untung-untungannya. Ada yang baru isi daftar sekali itu langsung panggil, ada juga yang harus tunggu beberapa bulan. Nah di situ kebetulan aku sekali daftar, alhamdulillah itu langsung dapat panggilan ya. Aku nunggu sekitar 2 mingguan itu udah dapat SMS dulu di tahun 2019, itu masih zamannya SMS ya. Jadi aku dapat SMS di bulan Januari dan itu tes pertama kali suruh datang ke LPK-nya langsung. LPK-nya itu ada di daerah Cikarang. Nanti kalian searching aja. Dan itu pun banyak peminatnya ya untuk LPK. Ya, jadi ada yang udah berbulan-bulan gak dapet gitu, makanya. Dan disclaimer dulu itu di tahun 2019. Jadi proses yang aku ceritain itu proses di masa itu. Mungkin sekarang ada beberapa proses yang emang beda mungkin, atau ada perubahan prosedur atau segala macam. Jadi kalian nanti tinggal cari aja informasinya lebih banyak lagi. Nah terus kalau misalnya udah dapat SMS terus kita datang, itu kita akan mengikuti tes tahap pertama. Tes tahap pertama itu ada apa aja sih Kak? Nah di tes tahap pertama itu kita itu ada tes fisik, terus ada tes psikotes, sama halnya kayak tes di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah nanti kalau misalnya kita udah lolos tes psikotes dan udah lolos tes tahap pertama itu, kemudian ada lagi tes berikutnya, tes tahap kedua. Tes tahap kedua itu dulu kalau nggak salah itu ada tes apa ya namanya, Kraepelin ya, yang hitung itu ada tes Kraepelin itu. Nah terus ada interview sama internal. Interview internal itu apa? Interview sama orang dari LPK Minorinya. Kalau misalnya kalian di situ lolos, kalian bisa lanjut ke tahap interview user. Jadi enaknya di LPK Minori itu tuh kita sama sekali nggak harus bisa bahasa Jepang.
Jadi di situ kita benar-benar mulai dari nol. Nah, pas interview internal itu ya kayak interview pekerjaan biasa aja, ditanya kayak mungkin tujuan, minat, bakat segala macam. Kalau misalnya di situ lolos, kalian bisa lanjut ke interview user bersama orang Jepang. Nah, interview user itu juga kita nggak harus pakai bahasa Jepang, jadi nanti kita disediain translatornya. Dan keuntungannya di LPK Minori lagi, satu, kita nggak harus pakai biaya. Kita jadi benar-benar itu ada dana talang dan yang nantinya kita bayarin di Jepang kayak gitu. Terus kalau tapi misal kita udah lolos nih, terus kita tahap interview user sama orang Jepang udah lolos, nah nanti kita tinggal tunggu pengumuman buat masuk ke pendidikan. Sebelum masuk pendidikan itu ada MCU. Nah, itu kita baru ngeluarin modal sekitar 1 juta sekian cuman untuk MCU-nya aja, karena kita masuk ke pendidikan itu harus dalam kondisi sehat ya, jadi biar ketahuan gitu kita punya riwayat penyakit apa segala macam kayak gitu. Terus kalau misalnya udah masuk ke pendidikan ya, itu kita tinggal jalanin aja pendidikannya seperti apa itu ya nanti kalian tahu sendiri lah ya, seberat apa. Dan itu jadi emang proses di awal itu berat banget. Jadi mungkin kenapa sekarang orang-orang yang ada di Jepang itu kayak terlihat seneng-seneng gitu, karena udah melewati proses yang berat banget gitu. Jadi segitu dulu aja. Sekarang kita lanjut di LPK. Kamu di LPK kamu gimana pertamanya? Nah guys, untuk mungkin ya dari LPK kamu ya sayang, LPK Minori itu emang udah booming lah ya. Maksudnya kalau di Indonesia maksudnya siapa sih yang nggak tahu LPK Minori? Mungkin ya di tahun segitu pun sebelum COVID ya, jadi mungkin masih banyak juga orang yang belum pergi ke Jepang karena masih bingung gimana sih cara pergi ke Jepang gitu, kayak gimana. Dan mungkin dengan cara yang udah pas kamu udah di LPK Minori itu udah terkenal lah, udah SO lah ya, udah sending organization. Nah gitu, jadi udah enak banget. Nah berbalik dengan aku sendiri ke Jepang itu tahu melalui LPK Yuki Sora Indonesia yang ada di Tangerang, dan LPK tersebut itu masih baru didirikan dan itu tuh belum SO. Jadi bedanya yang SO sama yang SO yang sama yang belum itu ya, bedanya bisa langsung bisa pengiriman langsung ke Jepang langsung gitu. Ibaratnya gini, jadi kayak LPK itu belum ada legalitas dari pemerintah untuk mengirimkan mahasiswa atau pekerjanya itu buat bekerja di Jepang. Nah di situ buat proses dan alurnya itu kurang lebih sama ya yang udah dijelasin pada tahap pemberkasan, tes kesehatan, fisik segala macam. Nah di situ ya kurang lebih masuk LPK selama berapa bulan untuk pendidikan. Nah di situ kalau aku tuh langsung dipindah lagi ke LPK yang sudah SO, yang udah yang bisa ngeberangkatin ke Jepang melalui yang di LPK di OSID Indramayu. Karena di LPK OSID Indramayu di situ ada interview melalui user dari orang Jepangnya langsung. Ya, kurang lebih gitu sih. Jadi kalau buat pendidikan dan pemberkasan, fisik segala macam, tes-tesnya itu kurang lebih sama semua LPK. Dan untuk biayanya juga ya, karena magang juga kurang lebih ya, tadi kan kita belum tahu ya sih berapa sih Kak kalau magang itu ya. Kalau buat tahun kita ya 2019 2020 sampai 2021 deh. Kurang lebih itu. Biayanya berapa? Di mana? Ya, di Iya, untuk biayanya sendiri tuh sekolahnya aja ya itu 6 jutaan. Itu ya tahun 2022. Tapi sekarang nggak tahu bisa 7 juta atau 8 juta karena mungkin tiap tahun mungkin adalah kenaikan harganya. Cuman biaya itu belum termasuk biaya kita nanti ke Jepangnya, ke biaya paspor, visa dan lain-lain itu kurang lebih ya 35 juta ya. Cuman ya enaknya sama di LPK Yuki Sora Indonesia juga ya, sama dia juga menerima dana talangan juga. Jadi enaknya gitu guys. Jadi kayak kalian nggak perlu bingung nih Kak, nggak ada uang untuk buat pergi Jepang, tenang aja. Biasanya LPK yang udah sekarang itu
udah menyiapkan dana talangan. Jadi sistem dana talangan itu mungkin dari pihak LPK gitu ya, memberikan pinjaman mungkin ya apa ya, nggak cuma-cuma mungkin dengan jaminannya sertifikat rumah atau sertifikat mobil. Mungkin ada juga yang nggak pakai itulah ya, cuman ya nggak perlu khawatir kalau kalian sekarang mau ke Jepang itu enak banget. Cuman ya enaknya ya jadi semua LPK tuh ada plus minusnya lah. Kalau di Minori emang persaingannya ketat, banyak yang daftar juga karena enak, data talangannya langsung di cover semua, jadi kalian cuma tinggal pendidikan aja. Bedanya kalau LPK yang belum SO atau yang masih swasta masih banyak ngeluarin biaya buat sekolah doang. Selebihnya ya itu sama semua kok, cara-caranya, persyaratannya apapun itu kurang lebih sama, pendidikannya juga sama kok. Ya, jadi Kurang itu. lebih gitu guys. Nah, kalau dulu karena aku magang itu cuma 1 tahun, biayanya itu 1 tahun sekitar 20 jutaan. Itu dibayarin setelah sampai di Jepang. Dan sistem itu pun sampai sekarang di Minori masih berlaku ya. Dan untuk 3 tahun mungkin kurang lebih sama ya, sekitar 35 jutaan. Jadi segitu dulu video dari kita. Kira-kira ada yang kurang jelas atau misalnya kalian ada yang mau ditanyain lagi, nanti komen ya, kita bikin Komennya ya. video lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.